Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari di Baghdad datanglah seorang ulama dari negeri jauh. Ia berpakaian serba mewah, sorbannya tinggi seperti menara, dan janggutnya dipelintir setiap 5 menit. Tapi yang paling menonjol dari dirinya adalah kesombongannya. Akulah ahli fikih terhebat abad ini, serunya. Siapa yang menentangku pasti salah. Ia mulai ceramah di masjid kerajaan. Salah satu topik yang dibahasnya adalah nikah kontrak. Nikah kontrak itu sah, halal, mudah, dan menyenangkan. Tidak perlu tanggung jawab, tidak perlu nafkah panjang, cukup akad, jangka waktu, dan selesai. Mau 1 hari, 3 jam, 5 menit pun boleh. Yang penting ada ijab kabul. Siapa berani membantah? Para hadirin bingung. Ulama ini terlihat seperti menjual jasa pacaran syariah berwaktu. Raja yang mendengar ceramah ini menjadi risau. Maka ia memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. Abu Nawas datang ke masjid tempat sang ulama ceramah. Ia duduk di barisan depan dan dengan tenang berkata, "Wahai tuan ulama, jika engkau membolehkan nikah kontrak berdurasi, apakah boleh saya bertanya, berapa maksimal waktu mut'ah yang halal menurut Anda?" Sang ulama menjawab dengan nada bangga, "Tak ada batasan, 1 jam pun boleh. Islam itu fleksibel, yang penting ijab kabul dan mahar." Abu Nawas tersenyum, "Kalau begitu saya ingin mengajukan proposal nikah kontrak selama 5 detik saja. Setelah itu istri saya akan jadi janda halal. Lalu saya nikahi lagi 5 detik, lalu cerai, lalu nikah lagi, lalu cerai. Saya bisa menikah 100 kali dalam sehari dengan wanita yang sama. Halal terus kan?" Sang ulama terdiam, mulutnya mulai goyang seperti tiang bambu kena angin. "Itu tak sesuai maksud saya." "Loh," Abu Nawas pura-pura bingung. "Tadi Anda bilang bebas durasi. Saya hanya menjalankan logika Anda sampai ke ujungnya. Bahkan saya bisa buat paket mut'ah kilat sambil jalan kaki keliling pasar." Orang-orang mulai tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau nikah boleh dikontrak, maka apakah saya juga boleh kontrak jadi anak Anda selama 10 menit? Saya masuk rumah Anda, lalu berteriak, 'Ayah, saya mau warisan.' Lalu 10 menit kemudian saya keluar dan bukan anak Anda lagi." Ulama sombong itu gelagapan seperti ikan mau pindah mazhab. "Tidak bisa, itu akal-akalan." Abu Nawas menatap tajam. "Tepat sekali. Maka saya kembalikan pada Anda. Mana agama, mana akal-akalan? Kalau nikah bisa dibongkar pasang sesuai selera dan waktu, bukankah itu menjadikan wanita seperti barang sewaan? Agama bukan dagang cinta. Akad nikah bukan kontrak harian. Dan syariah bukan hotel bintang 5 yang bisa check-in check-out seenaknya." Seluruh jamaah bersorak. Ulama sombong itu terdiam, pipinya merah, lalu pelan-pelan keluar masjid sambil pura-pura ketinggalan sandal. Raja Harun al-Rasyid tertawa geli mendengar laporan dari Abu Nawas. "Kau berhasil mengalahkan ulama sombong itu, tanpa marah, tanpa mencaci, hanya dengan logika yang menusuk halus." Abu Nawas menjawab ringan, "Ilmu itu seperti air, semakin dalam semakin tenang. Tapi kalau ilmu dipakai untuk sombong, dia berubah jadi genangan dangkal yang bau." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad datang seorang pendeta dari negeri jauh. Pendeta ini terkenal pandai berdebat dan sering membanggakan ilmunya. Ia datang ke istana Harun al-Rasyid dan berkata, "Paduka Raja, izinkan hamba membuktikan bahwa keyakinan kami lebih benar. Siapapun ulama terbaik negeri ini, hamba ingin mengajaknya berdebat." Raja Harun tersenyum. Tentu yang terpikir hanya satu nama, Abu Nawas. "Baiklah," kata Raja. "Abu Nawas, hadapi dia." Abu Nawas datang dengan tenang, pakaiannya sederhana, wajahnya santai, sambil membawa tongkat kayu. Pendeta berkata, "Katakan padaku Abu Nawas, mengapa kau menolak percaya bahwa Tuhan punya anak? Bukankah itu tanda kasih sayangnya kepada dunia?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Pertanyaan yang indah, Tuan Pendeta. Tapi bolehkah aku bertanya dulu,
Sebelum menjawab, tentu saja, tanyakan apapun, jawab pendeta. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, kalau Tuhan punya anak, tentu ada ibunya bukan? Jadi siapa ibunya Tuhan punya anak itu? Dan siapa mertuanya Tuhan? Apakah Tuhan juga punya cucu? Kalau anaknya menikah, siapa menantunya? Pendeta mendelik, mukanya mulai memerah. Abu Nawas belum selesai. Kalau begitu, apakah ada acara pernikahan anak Tuhan? Siapa yang jadi walinya? Dan mahar apa yang dipakai? Jangan-jangan nanti Tuhan punya menantu yang suka minta warisan. Pendeta meloncat dari kursinya, mukanya merah padam. Kau menghina agamaku, pertanyaanmu keterlaluan. Abu Nawas tetap tenang. Aku hanya bertanya sebagaimana kau bertanya padaku. Jika aku tak boleh bertanya, maka debat ini tak perlu diteruskan. Raja Harun yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Debat belum separuh jalan, lawanmu sudah menyerah karena marah. Pendeta akhirnya pamit dengan muka merah karena malu. Sementara Abu Nawas pulang sambil bersenandung. Kalau Tuhan beranak dan berkeluarga, mungkin ada Tuhan cucu yang jadi pewaris alam semesta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari istana Baghdad gempar. Seorang tamu agung dari negeri jauh datang membawa utusan besar-besaran. Pakaian mereka aneh, topinya tinggi menjulang, dan bahasanya sungguh tidak bisa dipahami oleh siapapun. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana bingung. Para menteri sudah mencoba menerka-nerka apa yang dikatakan sang tamu, tapi hasilnya nol besar. Ada yang bilang tamu itu menawarkan perdamaian. Ada yang bilang mau jual unta terbang. Akhirnya raja memanggil orang yang paling cerdik sejagat, Abu Nawas. Abu Nawas, kau harus jadi penerjemah. Hanya kau yang cukup pintar memahami maksud tamu asing ini. Perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum tenang. Padahal dia pun tak paham sepatah kata pun dari bahasa tamu itu. Tapi ia tidak ingin mengecewakan sang raja. Tamu asing itu mulai berbicara panjang lebar. Tangannya menunjuk langit, bumi, dirinya sendiri, lalu sang raja. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah mengerti. Lalu berkata kepada sang raja, Paduka Raja, ia berkata, negeri mereka sangat menghormati Paduka yang mulia, dan mereka ingin menjalin persahabatan seumur hidup. Tamu itu makin bersemangat. Ia berbicara lebih cepat. Kadang suaranya naik turun, sesekali tertawa. Abu Nawas kembali mengangguk dan berkata, sekarang ia memuji betapa tampannya Paduka dan ingin menghadiahkan 100 ekor kuda terbaik mereka. Raja tersenyum lebar. Bagus, lanjutkan. Lalu tamu itu mengambil sesuatu dari dalam kantongnya, sepotong kain yang aneh motifnya, dan menunjukkannya kepada sang raja. Abu Nawas mendekat lalu berkata, Paduka, itu adalah simbol persahabatan. Mereka ingin Paduka mengenakan kain ini saat jamuan malam nanti, sebagai tanda persaudaraan. Raja girang bukan main. Luar biasa engkau Abu Nawas, pintar sekali menerjemahkan. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, seorang pedagang yang pernah tinggal di negeri tamu itu mendekat kepada raja dan berbisik, Paduka, maaf, hamba lancang. Tadi hamba mengerti bahasa tamu itu. Sebenarnya dia marah-marah karena kita tidak menyediakan hidangan dan kain itu untuk menutup hidung dari bau tak sedap. Raja melotot pada Abu Nawas. Abu Nawas, kau bohongi aku. Abu Nawas menakungkan tangan dan menjawab, Paduka, apakah Paduka lebih senang mendengar makian tamu itu atau pujian yang membuat hati Paduka senang dan kehormatan kerajaan tetap terjaga? Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh engkau penerjemah terbaik Abu Nawas, karena yang diterjemahkan bukan sekedar kata, tapi juga menyelamatkan harga diri kerajaan. Dan sejak hari itu, Abu Nawas dijuluki penerjemah hati sang raja. Kisah selanjutnya. Alkisah pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana, sambil memikirkan cara baru untuk mengetes kecerdikan Abu Nawas. Setelah meneguk segelas teh dingin, tiba-tiba Raja bertepuk tangan keras memanggil para pengawal. Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, titah sang raja.
Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan wajah ceria. "Ada perintah apa gerangan tuanku?" Sang raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, aku ingin engkau membuktikan kehebatanmu yang sering kau banggakan. Kali ini aku memerintahkan engkau membawa api neraka ke istanaku. Aku ingin melihat seperti apa panasnya api neraka itu." Abu Nawas terkejut bukan main. Namun ia segera menenangkan dirinya. Ia tahu kalau menolak hukumannya berat. Tapi membawa api neraka bagaimana caranya? Abu Nawas mengangguk penuh hormat. "Baik, tuanku, mohon beri hamba waktu 3 hari. "Baiklah," kata sang raja, "kalau kau gagal, siap-siap kau berkemas ke penjara." Abu Nawas pulang ke rumah, duduk termenung di depan tungku dapurnya. Istrinya heran melihat suaminya tak biasanya serius seperti itu. "Suamiku, mengapa kau tampak gundah?" Abu Nawas menjawab, "Bagaimana aku tidak gundah? Raja memerintahku membawa api neraka ke istana. Kalau aku menolak atau gagal, aku pasti masuk penjara." Sang istri berpikir sejenak lalu berkata, "Bukankah yang paling mirip api neraka itu amarah manusia? Coba pikirkan." Abu Nawas tersenyum mendengar ide istrinya. "Kau memang pintar, wahai istriku." Pada hari yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebilah pedang, wajah marah dan berjalan dengan langkah cepat menuju tahta sang raja. Raja terkejut melihat tingkah Abu Nawas. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Mengapa kau marah-marah begitu?" Abu Nawas menjawab dengan suara lantang, "Tuanku, aku telah membawa api neraka itu. Inilah dia, amarah seorang hamba kepada rajanya. Bukankah amarah yang membakar hati yang membuat orang berbuat nekat dan menghancurkan segalanya, sama panasnya dengan api neraka?" Raja terdiam sejenak, lalu menatap Abu Nawas yang kini sudah menggenggam pedangnya kuat-kuat sambil mata melotot. "Cukup, cukup Abu Nawas," kata sang raja sambil tertawa terpingkal-pingkal. "Benar katamu, amarah manusia bisa lebih panas dari api neraka. Aku akui, kau berhasil membawa api neraka ke istana." Para menteri dan pengawal ikut tertawa. Sementara Abu Nawas tersenyum lega karena berhasil lolos dari jebakan sang raja. Sebagai hadiah, raja memberinya sepeti emas dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya.
Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang
ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis. Baginda Raja mengutus hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya sang hakim. "Kami tidak tahu, Tuan. Nanti kami akan menemuinya," jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. "Hai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim," kata mereka. Abu Nawas pun ingin menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali,
Akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak menerima hadiah besar." Tuan Hakim menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahukan kepada istrinya. "Aku pikir Tuan Hakim galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku 1 kantong uang. Padahal aku memberinya hadiah 1 butir buah," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok datanglah ke istana dan bawalah buah yang banyak. Pasti hadiah yang kau dapat lebih banyak lagi," kata istrinya senang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah nanas. Ketika di perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti buah yang lebih pantas, Abu Nawas, seperti buah anggur," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Dan Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak bisa memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya, dan ia menjadi marah. "Kamu tahu kan, kalau aku paling benci buah anggur?" tanya Tuan Hakim emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi heran. "Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Padahal aku sedang menghukum kamu," ucap Tuan Hakim. Dengan polosnya, Abu Nawas menjawab, "Sebab pada awalnya aku akan membawa sekeranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba, kalau yang dilempar buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku?" lanjut Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas, dan ia pun mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. "Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat?" Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, "Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya?" Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. "Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari." Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. "Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang
atau paling tidak teh manis? Jin wanita itu terdiam sejenak terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas, kemudian berkata, "Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu." Abu Nawas tersenyum licik, "Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah." Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. "Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia." Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. "Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil." Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. "Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun." Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. "Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu." Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1.000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku,"
sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya.
Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku terhibur. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kau menjadi raja selama sehari?" Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. "Menjadi raja, Baginda? Hanya sehari?" Raja tersenyum licik. "Ya, hanya sehari. Tapi ingat, selama kau menjadi raja, kau harus menjalankan tugas dan menghadapi semua masalah kerajaan. Apakah kau berani?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Tentu saja, Baginda. Ini akan menjadi pengalaman yang menarik." Esok harinya, Abu Nawas resmi menjadi raja sehari. Ia duduk di singgasana menggunakan jubah kebesaran raja, lengkap dengan mahkota. Para pejabat istana pun menyambutnya dengan formalitas yang megah. Tak lama datanglah seorang rakyat mengadu. "Wahai Raja Abu Nawas, tetangga saya mencuri kambing, mohon keadilan," kata si pengadu. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. "Tenang, aku akan mengadili masalah ini." Ia memanggil tetangga yang dituduh mencuri. Setelah mendengar kedua pihak berbicara, Abu Nawas berkata, "Baiklah, kambing ini akan kubawa pulang dulu untuk dipelajari lebih lanjut sifatnya. Jika kambing itu lebih menyukai salah satu dari kalian, berarti dia pemiliknya." Semua orang bingung, tapi Abu Nawas segera membawa kambing itu pulang dan menyimpannya di dapur istana. Lalu datang seorang menteri dengan wajah marah. "Wahai Raja Abu Nawas, rakyat di daerahku menolak membayar pajak. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sebentar, kemudian berkata, "Mudah saja, naikkan pajak mereka 2 kali lipat." Si menteri terkejut. "Apa? Bukankah itu akan membuat mereka semakin marah?" Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, mereka akan datang langsung ke istana untuk mengadu. Nanti aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi." Menteri itu pulang dengan bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Sebagai raja, Abu Nawas juga harus menghadiri jamuan makan siang bersama para bangsawan. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memakan semua hidangan yang enak, yang biasanya hanya dinikmati oleh raja. Ketika para bangsawan bertanya tentang kebijakan pemerintah, Abu Nawas hanya menjawab, "Makan dulu, urusan kebijakan belakangan." Para bangsawan hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa heran dengan gaya kepemimpinan Abu Nawas. Menjelang malam, Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana untuk melihat bagaimana Abu Nawas menjalankan tugasnya. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi raja sehari?" tanya raja sambil tersenyum. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, "Baginda, menjadi raja itu sungguh melelahkan. Saya harus memakan hidangan mewah, menyelesaikan masalah pelik, dan bahkan membawa pulang kambing rakyat. Sungguh berat tugas ini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang pandai bersiasat, Abu Nawas. Tapi ingat, kau harus mengembalikan kambing itu." Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu saja, Baginda. Tapi izinkan saya menikmatinya semalam saja, agar saya benar-benar merasa seperti raja sejati." Semua orang di istana pun tertawa. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa kambing titipan yang lezat untuk jamuan di rumahnya. Dan begitulah Abu Nawas membuktikan bahwa menjadi raja sehari bisa menjadi pengalaman yang penuh kelucuan dan kepintaran. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan "Tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali." Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar.
Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. Assalamualaikum, sapa Abu Nawas. Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki? Jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik. Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali? Abu Nawas menjawab dengan serius, ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra. Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu, seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu. Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, ini sudah selesai Tuan, saya berhasil memperbaikinya. Abu Nawas terkejut, bagaimana mungkin, apa yang kau lakukan? Tukang servis menjawab sambil tersenyum, saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik. Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, tapi kenapa tidak ada suara apapun? Tukang servis menjawab, karena radio ini jenis kuno Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku. Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat laporan aneh dari penduduk desa di pinggir sungai. Mereka mengaku ketakutan karena seekor buaya putih raksasa muncul di setiap malam di sungai. Bahkan disebut-sebut sebagai ratu para buaya. Penduduk takut buaya itu akan memangsa mereka. Raja pun mengumumkan sayembara. Barang siapa yang berhasil mengusir Ratu Buaya Putih dari sungai akan diberi hadiah emas dan gelar kehormatan. Banyak orang kuat mencoba, tapi semuanya gagal karena buaya itu sangat besar dan buas. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk ikut serta. Ia berkata kepada Raja, Baginda, izinkan hamba mencoba, tapi dengan satu syarat, hamba tidak akan menggunakan kekuatan, tapi hanya akal. Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas menyetujui syarat tersebut. Keesokan malamnya, Abu Nawas datang ke tepi sungai dengan membawa 2 benda aneh, sebuah cermin besar dan sekarung penuh ikan busuk. Penduduk yang melihatnya kebingungan. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan cermin dan ikan busuk? Tanya mereka. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, tunggu saja, kalian akan melihat bagaimana Ratu Buaya itu kalah tanpa perlawanan. Setelah menyiapkan cermin di tepi sungai, Abu Nawas melemparkan ikan-ikan busuk itu ke dalam air. Bau ikan busuk langsung menyebar, dan tak lama kemudian muncul buaya putih raksasa dari sungai. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, siap menyerang Abu Nawas. Namun sebelum buaya itu sempat mendekat, ia melihat bayangan sendiri di cermin. Buaya itu terkejut dan mengira ada buaya putih lain yang lebih besar di depannya.
Karena takut, buaya itu mundur perlahan-lahan ke dalam sungai. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai Ratu Buaya Putih, kau lebih baik kembali ke kerajaanmu di dasar sungai. Kalau tidak, buaya putih besar di depanku ini akan merebut tahta kerajaanmu." Mendengar itu, buaya putih itu semakin ketakutan dan menyelam dalam-dalam, tak pernah muncul lagi. Penduduk desa bersorak gembira, sementara raja terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa yakin buaya itu akan pergi hanya dengan cermin?" tanya baginda raja. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Semua makhluk takut pada bayangannya sendiri jika merasa ada yang lebih besar dan lebih kuat. Bahkan seekor buaya putih pun tidak mau mengambil risiko kehilangan tahtanya." Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata khalifah sambil tersenyum licik, "aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik, tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya." Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil?" Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. "Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab?" "Tentu, silakan." "Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri?" Paulus menjawab, "Tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu." "Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri?" Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga kuterima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku." Paulus terkejut. "Apa pertanyaan aslimu?" "Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali?" jawab Abu Nawas. Paulus tersentak. Ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, "Itu rahasia ketuhanan." Abu Nawas segera menimpali. "Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau." Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau kalah, maka pilih. Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu." Paulus menunduk. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah." Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, "Sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua." Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, "Kalau begitu, aku minta hadiah. Tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis." Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu sore di Baghdad. Abu Nawas berjalan melewati sebuah alun-alun, tempat sekelompok biarawati sedang berkumpul, memberikan ceramah kepada para jamaat.
Salah satu biarawati yang terkenal cerdik dan fasih berbicara tampak sedang menjelaskan tentang kasih Yesus dan bagaimana ia rela disalib demi menebus dosa manusia. Abu Nawas yang dikenal suka menggoda dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tersenyum melihat kerumunan tersebut. Ia maju dan berkata dengan sopan, "Wahai Ibu Biarawati, izinkan hamba bertanya. Ini semata ingin menambah ilmu, bukan hendak mencemooh." Sang biarawati yakin dengan ilmunya menjawab, "Silakan, wahai Abu Nawas." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berkata, "Yesus yang kau sebut Tuhanmu itu apakah benar-benar Tuhan?" "Benar," jawab biarawati mantap. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Lalu mengapa Tuhanmu itu bisa ditangkap oleh manusia, bahkan disiksa dan disalib? Bukankah Tuhan semestinya maha kuasa dan tidak mungkin dikalahkan oleh makhluknya sendiri?" Seketika itu jamaat yang mendengar mulai saling berpandangan. Biarawati itu tersenyum berusaha tenang, kemudian menjawab, "Itu karena cintanya. Ia rela direndahkan demi menyelamatkan umat manusia." Abu Nawas mengangguk, "Jadi karena cinta, Tuhan rela ditangkap manusia, disiksa bahkan mati." "Iya," jawab Biarawati yakin. Abu Nawas lalu tersenyum lebar, menatap para jamaat dan berkata dengan lantang, "Kalau begitu seandainya di kampungku ada seorang raja yang karena cintanya kepada rakyat membiarkan dirinya ditangkap perampok dan dibunuh. Apakah raja itu pantas disebut raja yang hebat atau raja yang bodoh?" Semua jamaat terdiam. Biarawati itu memerah wajahnya, hendak menjawab namun lidahnya keluh. Orang-orang mulai berbisik-bisik, ada yang menahan tawa, ada yang termenung. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan seharusnya menyelamatkan manusia dengan kuasanya, bukan dengan membiarkan dirinya dipermalukan oleh manusia. Karena kalau begitu, siapa yang sesungguhnya yang lebih hebat, Tuhanmu atau manusia yang menangkapnya?" Hening semakin dalam. Jamaat tak ada yang bersuara. Sang biarawati hanya bisa menunduk. Abu Nawas tersenyum sopan lalu berkata, "Maaf bila hamba lancang, hamba pamit. Semoga kita semua diberi akal sehat dalam mencari kebenaran." Abu Nawas pergi meninggalkan kerumunan, sementara jamaat dan biarawati terdiam, merenungkan kata-katanya. Kisah selanjutnya. Alkisah pagi itu alun-alun Baghdad ramai bukan main. Abu Nawas dengan sorban miring andalannya sudah duduk santai di bangku kayu, siap berhadapan dengan sekelompok pendeta dari berbagai mazhab. Kali ini topiknya panas. Siapa nabi terakhir, Yesus atau Muhammad? Para pendeta dipimpin oleh pendeta Badlovell yang berjenggot lebat sudah bersiap dengan kitab-kitab tebal mereka. Sementara Abu Nawas, ya seperti biasa, hanya sibuk mengelus janggut tipisnya sambil tersenyum penuh arti. Pendeta Badlovell dengan suara berwibawa membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami di sini untuk mencari kebenaran tentang Nabi terakhir. Menurut keyakinan kami, Yesus Kristus adalah Nabi terakhir dan penyelamat umat manusia. Bagaimana dengan pandanganmu?" Abu Nawas menguap lebar, membuat para pendeta saling lirik. "Maafkan saya, pendeta. Perdebatan ini sungguh membuat saya mengantuk. Tapi sebelum kita bahas soal Nabi terakhir, bisakah saya bertanya satu hal?" Ia menoleh ke arah seorang penjual roti yang kebetulan lewat. "Wahai tukang roti, apakah rotimu hari ini segar? Saya butuh sesuatu yang renyah untuk menyegarkan pikiran." Para pendeta mengerutkan kening. "Abu Nawas, ini perdebatan serius," seru pendeta Badlovell. Abu Nawas menggigit rotinya dengan santai. "Justru ini penting, pendeta. Otak tidak bisa bekerja optimal kalau perut keroncongan. Nah, tadi Anda bertanya tentang Nabi terakhir, bukan? Baiklah, mari kita mulai dari hal sederhana." Ia menatap pendeta Badlovell dengan senyum licik. "Pendeta, apakah Anda pernah makan roti?" Pendeta Badlovell terkejut. "Tentu saja, setiap hari." "Dan apakah Anda tahu, setiap roti yang lezat ini punya adonan, dan adonan itu dibuat oleh pembuat roti." Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang, jika pembuat roti itu sudah membuat roti yang sempurna, apakah dia masih perlu terus-menerus membuat adonan baru untuk roti yang sama?" Pendeta-pendeta saling pandang, mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. "Tentu tidak. Jika roti itu sudah sempurna,
Jawab pendeta berlevel hati-hati. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Begitu juga dengan para nabi. Allah mengutus mereka silih berganti untuk membimbing manusia, seperti pembuat roti yang terus menyempurnakan adonannya. Tapi jika sudah ada adonan yang paling sempurna, yang bisa menghasilkan roti paling lezat dan mengenyangkan sepanjang masa, apakah masih perlu adonan lain setelah itu? Sebelum para pendeta bisa menjawab, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebutir kurma dari sakunya. Lihatlah kurma ini, manis bukan? Dia berasal dari pohon kurma. Tapi jika pohon kurma itu sudah berbuah dan kurma yang paling manis, paling banyak dan bisa jadi bekal untuk perjalanan jauh, apakah kita masih harus mencari buah lain yang belum tentu seenak ini? Pendeta Rafael, pendeta kurus dengan wajah tajam berdiri. Itu hanya perumpamaan, Abu Nawas. Kami ingin bukti yang lebih kuat. Abu Nawas terkekeh. Baiklah kalau begitu. Pernahkah kalian mencicipi madu? Ia menoleh ke pedagang madu. Wahai sahabat, bolehkah saya mencicipi madumu? Setelah mencicipi, ia berkata, manis sekali. Tapi tahukah kalian, ada juga madu palsu yang dicampur gula dan air. Pedagang madu mengangguk. Nah, kata Abu Nawas sambil menatap para pendeta. Meskipun ada madu palsu, apakah itu berarti madu asli tidak ada? Begitu pula dengan kenabian. Banyak yang mengaku nabi, tetapi hanya ada satu madu asli yang diberikan oleh Allah sebagai penyempurna semua risalah sebelumnya. Dia adalah penutup, pembawa ajaran yang paling lengkap dan abadi. Pendeta Gabri yang mulai frustasi menghela nafas. Baiklah Abu Nawas, kami akui perumpamamu cerdas. Tapi siapa madu asli dan roti sempurna yang kau maksud sebagai nabi terakhir tersebut? Abu Nawas tersenyum lebar. Mudah sekali. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi, yang ajarannya menyempurnakan dan menjadi petunjuk hingga akhir zaman. Sama seperti adonan yang sempurna dan madu asli yang tak pernah tertandingi. Kerumunan bersorak. Para pendeta terdiam. Beberapa tampak mulai berpikir. Perdebatan hari itu yang dimulai dengan candaan roti berakhir dengan renungan mendalam tentang Nabi terakhir. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.